Pagi ini ketemu lagi Sabtu, ketemu lagi waktunya evaluasi meeting ya. Ya, meeting minggu ini saya sampaikan untuk Sabtu ke depan sebelum masuk itu nanti motor, mobil, ya motornya kan mau di branding. Ini minggu ini juga selesai. Jadi motornya nanti branding ini, ya. Jadi di motor. Jadi ini kan nanti ini kan itu box, ya udah dengan box. Jadi udah branding di sana. Ya ini pakai fiber, ya. Nah ini merah. Sekarang bikin dua dulu. Merah satu, biru satu. Nah nanti ini efektif nggak? Kalau efektif bikin lagi, ya bikin dua lagi. Nah ini kalau tampaknya motornya dari gini, ya tampak motor dari gini. Jadi kalian kanvas nggak usah diikat-ikat kotak, ya langsung di ini dimasukin. Ya kelihatan lebih menarik ya. Nah boxnya ya udah isinya gini aja, nggak usah dilihat. Tapi ya kalau tampak motornya kayak gini aja, tampak dari motornya. Karena saya lihat kalian setiap Senin itu harus making tali-tali. Itu saya mikirin lagi, kamu kalau ke toko ya nanti itu takutnya barang di luar kurang aman. Terus juga kalau kiriman kotak-kotak itu apa namanya kan gak satu alamat, kadang-kadang ada beberapa alamat. Saya takutnya harus bongkar dus segala macam, barang di luar nggak ada yang jaga. Jadi saya bikinkan seperti itu, ya. Terus juga kita sampaikan masalah mobil nanti boxnya kalau udah selesai tadi. Setiap Sabtu sebelum meeting ya 7:30 semua harus masuk supaya nantinya tuh nggak kayak kebiasaan ya, kayak Ricky kasih tahu ya, Bapak kadang-kadang bisa bercanda, tapi juga jangan merasa bercandain tuh diremehkan, ya. Kalau yang lain bisa masuk dengan sesuai dengan yang ditentukan, jadi jangan punya sifat yang ingin seperti eksklusif gitu, ya. Dari bercanda bisa juga nantinya suaranya jadi tinggi. Ya, tolong ini diperhatikan, harus bisa menghargai orang lain, ya. Ya, jadi supaya nantinya nggak ada istilah, oh kalau dia mah nggak diapa-apain. Nah, ini jangan ada bahasa yang seperti itu, ya. Maju dikit kamu, si Nur mau ke pepet itu. Nah, gitu, ya. Nah, terus juga keliling tempat keramaian. Jadi motor di depan ya, motor depan gitu. Ya, keliling alun-alun, putar ya, Asia Afrika mungkin ya, putar terus kemana, ke Gasibu, kemana, balik lagi. Di satu jalan aja tempat keramaian setiap Sabtu. Nah sekalian manasin mobil, ya saya manasin mobil sekalian keliling. Ada mobil yang ngebul katanya, itu kena knalpotnya, mobil kota mobil ya itu nanti Senin jadi Senin yang ini dulu, yang Cirebon dulu yang dibetulin kaki-kakinya, terus nggak sudah beres, besoknya masukin yang Jakarta, ya jadi giliran. Itu karena mobil harus dalam kondisi siap pakai, jangan ada kondisi hal-hal yang
mengganggu operasional. Jadi mobil harus ini termasuk ban, oli, tune up, kaki, ban, perawatan mobil. Maka jangan sampai lupa, jangan sampai tinggalan toolkit, dongkrak ya. Nah, itu jangan sampai nanti dongkrak udah tahu-tahu nggak main, maksudnya yang itu jeblok gitu ya. Jadi hydrauliknya bocor, terus juga toolkit jangan sampai kurang di mobil. Aslinya berapa toolkit di setiap mobil harus sama, di setiap motor juga harus sama. Jangan punya kebiasaan ya, ini sekali lagi, kebiasaan kita yang paling buruk tuh apa? Suka nyepelekan hal-hal kecil. Toolkit gampang, nanti kalau kita ini pinjem sama yang lain. Ya kalau di kota, di kantor, pinjem nggak masalah. Luar kota kamu mau pinjem sama siapa? Tengah jalan mau pinjem sama siapa? Semua orang juga mengejar aktivitas, boro-boro ngurusin mau kasih pinjem toolkit sama kamu. Yang paling membahayakan, ya sekali lagi ini, mungkin kadang-kadang saya ngomong ya, sebagian orang tuh cuman nganggap, nggak mungkin gitu, selalu tuh apa. Saya dalam hidup menjaga apapun yang kita jaga tuh yang hal-hal yang paling buruk yang harus kita jaga. Contoh ya, mobil kamu ternyata ada gangguan di jalan. Tapi tempatnya tuh tahu-tahu tuh nggak tahu gimana, tempatnya rawan. Sepi. Kamu udah minta tolong sama orang berhenti, mau pinjem toolkit, nggak ada yang berhenti semuanya. Karena semua ngejar waktu. Ya, dan juga nggak kenal juga sama kamu, siapa lagi kamu kan. Nanti yang paling menakutkan bagi saya atau paling mengkhawatirkan bagi saya, yang turun bukan nolong kamu. Yang turun adalah yang mau merampok mobil kamu. Turun, apa mas? Ada apa? Bisa saya bantu? Nah, nanti bukan dibantu, kamu ditusuk sama orang. Terus itu jurang, dorong aja ke bawah, mobil bawa pergi. Dadah, sudah selesai. Kejadian ini sudah banyak tempat terjadi seperti ini. Zaman dulu sekali, kita kirim barang nggak tahu kemana, ke daerah mana gitu, melalui ekspedisi. Itu toner di dalamnya itu hampir ya, setengah ton kalau nggak salah isinya. Tahu nggak, mobil ekspedisi tadi, saya nggak usah ngomong ekspedisinya mana, pokoknya ekspedisi terkenal aja, ya. Itu mobilnya dirampok, tau nggak? Dibawa pergi sama mobilnya. Nah akhirnya kita ngurusin, ya, minta pertanggungjawaban daripada perusahaan, ya itu lihat daripada resinya, ya, resi tanda terima kiriman. Itu kalau ada kehilangan, cuma diganti 20 kali dari harga paket. Ya, jadi paket kamu berapa? Misalnya 100.000, berarti ganti 20 kali berapa? Dari ongkir gitu. Dari ongkir, bukan Ya. dari paket. Gantinya ganti dari harga ongkir. Iya, dari harga ongkir tadi, berapa ongkos kirim, berapa misalnya sejuta misalnya. Ya, berarti 20 kali berapa? 20 juta. Barang kamu berapa di situ? Hampir 60 juta. Jadi itu terjadi seperti itu. Nah, untungnya waktu itu kita komplain karena kita langganan udah puluhan tahun. Saya bilang, saya jangan dibikin sama dengan yang lain. Saya minta pertanggungjawabannya.
ini diganti setengahnya. Hilang setengah. Supirnya dibuang. Supirnya. Sama keneknya dibuang. Mobilnya bawa kabur. Makanya saya kenapa ngomong hari ini seperti sering ngomong. Kalau kalian nyepelekan omongan saya, kan di sini ada sistem sidak. Sewaktu-waktu saya bisa mendadak, mobil kamu bersih, coba lihat, nyalain, dalamnya diperiksa. Coba jorok nggak, banyak kotoran nggak, blok mesin kotor nggak, itu bisa disidak sama saya. Begitu disidak, jorok banget, seketika saya diminta kuncinya. Mana kunci mobil? Sini, pulang kamu. Karena masalahnya apa? Kamu jorok banget mobil itu. Kalau ada apa-apa, mobil berhenti di jalan karena rusak, cilaka nggak? Nyawa kamu juga bisa hilang. Sekarang orang datang nggak pugu-pugu, mas kenapa mas? Kan kamu nyetop. Tahu-tahu pura-pura kaleng kamu. Ngaleng langsung kamu jelas saja gitu. Selesai kamu. Nyawa kamu hilang. Itulah di situ yang harus kita ingatkan. Maka kenapa ada ketentuan. Kalau kamu hilang toolkit 1, di mana saya sidak nggak ada toolkitnya. Bukan suruh kamu beli, bukan. Didenda 1 obeng aja. Atau 1 kunci apa aja, sedenda kamu 50 ribu. Pada obeng paling-paling 5 ribu. Denda 50 ribu. Biar apa? Biar kapok kamu. Kenapa? Karena kalian atau di Indonesia umumnya orang nggak disiplin. Terbiasa hidup seenaknya, sembarangan, ya, sesukanya kayak gitu modelnya. Karena kebiasaan itulah yang akhirnya membawa masalah kamu ke depan. Makanya saya sering ingat orang bentar-bentar hilang dompet. Bentar-bentar hilang SIM. Kayak bentar-bentar hilang HP. Bentar-bentar hilang apa lagi? Saya seumur hidup saya pakai bawa dompet nggak pernah hilang saya. Saya nggak pernah yang namanya jangan ponong HP hilang, HP jatuh aja saya nggak pernah. Nggak pernah saya bawa HP jatuh. Karena banyak orang HP sembarangan, taruh kantong di mana aja. Nah, karena ada apa? Alah gampang, beli lagi. Soalnya bapaknya konglomerat. Bapaknya konglomerat, ya merasa HP 1 tuh nggak ada artinya. Ya, terus juga nyepelekan. Saya sampai hari ini pakai HP. Saya masih pakai kantong. Saya mau beli 200 biji HP ini. Ya. Saya mampu. Tahu nggak? 200 biji HP ini. Ya. 200 biji HP ini saya mampu. Karena saya hargain saya keringat saya. Saya hati-hati. Kantongin. Karena duit saya bukan dari maling. Duit saya bukan dari korup. Duit saya bukan dari kejatuhan dari langit. Dan saya dilahirkan bukan dari keluarga mampu. Maka saya selalu ingat semua barang yang ada saya harus hati-hati. Termasuk mesin orang datang ke Sinar Jaya. Setelah diservis, saya bersihkan mesinnya, segala. Bukan pengen tambahan ongkos. Nggak ada saya dibersihin bodinya tambah ongkos. Atau minta ongkos saya, ongkos kerja. Karena dibersihin, nggak ada. Karena saya risih aja, risih. Tiap malam saya, HP sekeluarga saya. Ya, termasuk anak saya, termasuk yang punya ibu. Itu saya lap bersih.
pakai lap setengah basah. Kenapa? Di HP itu, tangan kamu itu ada kuman. Segala kuman itu ada di situ. Belum pakai ngobrol, belum apa. Bakteri dari mulut kamu apa, air liur apa nempel di situ. Harus bersih. Jadi itu kebiasaan hidup saya. Maka saya kalau lihat orang-orang yang jorok, saya tuh nggak apa ya, risih gitu, risih. Lihat mesin kesini jorok banget, risih kalau nggak dibersihin. Padahal ongkos apapun nggak dapat. Mungkin servis mesin di seluruh dunia kali, ya, di seluruh dunia yang di apa kerusakan mesin kok sampai ke body-bodinya dibersihin itu. Ke orang ada yang segoblok kayak gini modelnya. Orang biarin bilang saya bodoh, goblok, terserah. Saya nggak tahan aja lihat sejorok seperti itu modelnya. Kamu nggak hargai keringat kamu, nggak ngehargain uang kamu nggak sayangin daripada uang yang dibelikan untuk barang-barang yang kamu ini. Kok begitu nyepelekan dalam hidup? Kamu liatin motor saya yang ada di rumah, walaupun pakai si Sodik gitu, liatin motornya, udah hampir mau 4 tahun motor itu, bersih, nggak ada tanah sedikit pun, ya, bersih, nggak ada tanah sedikit pun. Kenapa? Sodik tahu nanti bapak marah. Tapi dengan adanya motor kamu bersih, enak dipandang. Mesinnya juga maka udah hidupnya cuman nanggung-nanggung, bawa motor keren lagi kan, ngaung, woi. Valentino Rossi bukan, ya kan? Ya, terus juga pembalap bukan, knalpot digerung-gerung kayak gitu modelnya. Kayaknya tuh di Indonesia cuman dia doang yang punya duit, yang punya motor. Itu orang, aduh, saya lihatnya geli orang-orang yang seperti itu. Geli banget. Ya, geli. Jadinya saya harapkan yang ada di dalam lingkungan saya semua bisa berbuat yang rapi. Bisa lihat kamu mungkin, bisa di-shoot kamera. Ya. Karyawan di sini berpakaian, lihat. Tidak ada yang lusuh, semuanya bersih. Boleh shoot sekeliling. Berpenampilan bersih, berpenampilan menarik. Ya, coba lihat ke sini, boleh shoot. Mila juga boleh di-shoot. Dan di kantor saya tidak ada yang namanya kotor-kotor. Tidak ada puntung rokok, tidak ada debu-debu, semuanya harus bersih. Saya nanti setelah meeting, saya lihatkan nanti ada ruangan baru di tempat lain. Nanti setelah meeting saya ajak kalian ke sana. Ya, karena mungkin selama ini lihat Sinar Jaya, aduh, kok meetingnya cuma segini, mejanya cuma segini, nggak punya lagi itu. Ya. Kasihan gitu ya, ya jadinya nanti saya lihatkan satu suasana yang beda, yang nanti insya Allah akhir tahun sudah selesai tempatnya, cuma sedikit banyak saya kasih clue ya. Nah ini masalah soal ini, kalian penampilan ke toko tidak boleh merokok, rambut tidak boleh acak-acakan, tidak boleh kancing baju dibuka, menonjolkan dada kamu yang semuanya itu piano, nggak usah, ya. Walaupun kamu punya dada berbulu kayak itu apa, kayak artis-artis di India gitu kan, ya nggak perlu juga kamu pamerin ke sana, karena kamu bukan mau pamerin bulu dada kamu, tapi kamu pamerkan keramahan kamu, etika kamu, sehingga orang menerima dengan baik. Ya nggak usah sambil merokok, nggak usah cengengesan,
nggak usah apa namanya itu kegantengan itu kan, pakai apa kedip-kedip mata kayak yang sakit mata macam, nggak usah ya, genit-genitnya gitu nggak usah lah ya, biasa aja ya, biar kelihatan laki-laki, kamu perempuan kelihatan perempuan elegan ya, ya perempuan yang sebagai wanita muslim yang sopan, yang elit dah ya, bahasa yang baik biar dihargain semua orang. Karena kegantengan seseorang, kecantikan seseorang nggak usah diekspos dengan segala kegenitan ya, tapi dengan kewajaran aja orang akan menerima kamu dengan baik. Nah, ditunjang oleh kualitas barang yang mumpuni. Hari ini saya mau jelaskan pada kalian bahwa Sinar Jaya menjual semua barang-barang yang beredar dengan jumlah banyak, itu semua punya legalitasnya. Jadi bukan seperti umumnya orang lain asal import gitu, asal import. Oh enggak, prosesnya sangat luar biasa di sini. Saya contohkan di sini. Coba Mil, kamera disorot ke sini. Ini ada lampu. Ini adalah legalitas dari toner tinta fotokopi ya. Ini adalah perjanjian daripada perjanjiannya. Jadi setiap 10 tahun diperpanjang. Nah, karena ini saya lihatkan ini perjanjiannya ini adalah rahasia perusahaan, mungkin nggak perlu ya. Cuman saya jelaskan di sini. Untuk ini ada dari pihak pabrik tanda tangan, saya Hasan Permana di sini ya, saya beresin aja tanda tangan. Ini setelah isinya ini. Nah, tanda tangan ini dilanjutkan ke wali kota Beijing. Ya, ini wali kota Beijing. Mungkin kalau yang nonton atau yang melihat kebetulan dia mengerti bahasa Cina, ini adalah tanda tangan daripada wali kota Beijing, ya. Nah ini, nah kebetulan saya memahami Mandarin. Nah ini adalah apa namanya itu wali kota, kantor wali kota Beijing. Ini tanda tangan wali kota Beijing. Nah ini stempelnya. Nah di sini setelah dari wali kota Beijing ada tembusan ke ini tanda tangan ini wali kota Beijing ya. Nah, di sini diketahui oleh coba Mil, Kedutaan Besar Republik yang gede itunya. Ya. Yang sampai besar. Ya. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nah, di Beijing. Nah, ini ada ya. Apa namanya itu capnya. Ya. Makanya Sinar Jaya nggak main-main. Ya, barang yang dijual tuh sampai diketahui oleh duta besar Indonesia yang ada di Beijing. Ya, ini dari toner ya, satu. Saya lihat dulu biar kamu tahu legalitas dagang itu seperti apa. Ini adalah ini adalah sertifikat dari ini apa? Dari ini toner apa ini? Oh, base. Ini base. Nah, ini isinya sama juga ya. Nah di sini lihat, ini wali kotanya tanda tangan di sini. Di sini karena ini bukan di Beijing, ya ada dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Shanghai. Nah, ini Shanghai ya, ada ya. Bisa kelihatan? Bisa. Bisa. Ya, biar agak lama biar orang bisa baca. Ada tanda tangan juga dari Konsulat Jenderal. Ya. Ini masalah soal stiker. Ini satu masalah dari surat perjanjian dari tinta cair. Ya. Nah, ini isinya di belakang. Nah, tuh ini daripada wali kota dari ini. Nah, ini
Konsulat Jenderal Republik Indonesia Nah. Guangzhou. Ya. Guangzhou. Nah, ini ada tanda ininya, ya, stempelnya. Ya. Jadi ini orang mungkin kalau orang lain jualan dianggapnya asal jual gitu. Enggak. Ini datang ke Indonesia ada lagi surat ini. Ini surat apa? Surat tanda distributor Ya. di Indonesia ini, ya. Nah, terus ini dari Republik Indonesia ini sebagai pendaftaran sebagai perizinan. perizinan. Ya. Perizinan lengkap, semua API segala macam itu ya semua udah ada di sini. Ini surat distributornya. Ya. Jadi nggak main-main, bukan yang beli dari itu apa? Dari apa lah itu apa? Dari mana itu melalui perantara itu bukan. Ini legalitasnya di sini. Bayangin aja, jual barang bisa ada tembusan ke wali kota, ada barang tembusan ke duta besar, ada tembusan ke konsulat jenderal. Emang kalau barang-barang yang lain kan tidak selengkap seperti ini. Kita punya legalitasnya. Makanya kita ada pajak, ada segala API, ada PIB, ada segala macam. Itu semua kita lengkap. Nah, setiap import datang sini, lihat kalian kan sering di Gerindra itunya, segelnya, itu segel dari bea cukai. Nah, sudah diperiksa, disegel kembali dari bea cukai sampai sini kita baru buka. Nah, jadi legal semuanya, bukan selundupan, bukan barang di mana. Nah, karena apa? Karena kita menginginkan kualitas barangnya, menginginkan daripada barangnya tersebut tuh kualitasnya bisa stabil. Nah, ini kita mau ada penjelasan juga. Ini ada produk baru. Coba. Basit. Nah, ini apa ini? Ini nanti pada 2026 awal Januari ya kita dipasarkan daripada yang dye masih tetap ya. Mana yang dye ada contoh yang dye? No. Yang ini. Oh, yang baru. Ya. Karena barang kita legal, karena barang kita legal ya, jadi untuk menjaga pemalsuan, karena kalau barangnya bagus, dikhawatirkan ada niat orang memalsu, ya. Nah, jadi ke depan 2026 atau sampai habisnya packing lama, ya. Nah, ini kemasan yang tadinya seperti ini, ya, ini perubahannya tidak banyak 2026, ya. Yang kemasan lamanya seperti ini ya, ini SJ-nya yang seperti ini. Nah, nanti yang baru kemasannya, jadi ininya SJ-nya yang gold, ini, ya. Ini yang pemberitahuan dulu dari sekarang. Jadi 2026 itu nantinya bakalnya ini gold, ya. Kalau ini kan masih putih ini ya. Nah, ini nanti jadi ini. Terus ada perubahan juga dari segi warna ya. Ini warna sini, terus juga dibikin semarak warna-warnanya. Mungkin ada beberapa bagian nanti kita diperbaiki untuk yang dye, ya. Nah, ini apa lagi nih? Nah, karena di Sinar Jaya di samping tinta dye masih ada tinta yang lain. Terutama kita yang dulu tuh ada art paper, ada yang namanya pigment. Nah, karena kita sekarang ada produk baru yang lebih bagus daripada produk yang sebelumnya,
itu namanya art pigment. Jadi art pigment ini, coba Har bisa kasih penjelasan. Jadi untuk art pigment ini namanya juga dari namanya sudah bisa dipastikan bahwa ini art. Nah, ini spesial untuk kertas art paper ya biasanya. Tapi tidak hanya di art paper saja, jadi kegunaannya untuk tinta art pigment ini dia bisa di photo paper, bisa di, nah ini bisa dilihat photo paper. Oh ini art karton ya, ini untuk art karton. Nah ini seperti ini untuk art karton. Art karton itu art paper yang gramasinya lebih tebal ya, di atas 220-an. Nah ini art paper. Oh ini art karton ya, Pak. Bisa di art karton. Jadi lebih bagus ya? Lebih bagus. Jadi dia bolak-balik bagus Pak warnanya. Tuh. Jadi bisa nanti dipakai untuk ya kartu nama, bisa buat foto bolak-balik bisa gitu seperti itu untuk art karton, dan bisa kita lihat hasilnya ya. Kita fokuskan dulu hasilnya. Tidak ada sedikit pun bercak. Biasanya kalau yang kurang bagus itu, kalau ada warna blok seperti ini, dia ada timbul bercak. Kalau ini blok gitu, apa namanya? Bulat. Mas, seperti ini ya. Minta art paper itu masih ada tinta art paper nggak? Ada Pak. Bukan, tintanya di mesin printer ada nggak? Ada. Art pigmentnya Pak maksudnya? Iya. Art pigment ada yang 385. Coba satu lembar ini terus boleh. keluar digosok di itunya apa begitu keluar dari traynya digosok, nanti di shoot bahwa art paper kita begitu keluar dari tray itu nggak luntur. Ya, jadi mungkin kalau untuk di kertas art paper maksudnya ini, kan biasanya Pak kalau kertas art paper itu, apalagi misalkan printernya printer yang kecil, nah itu kenapa suka ada bekas di sini gear. Nah itu diakibatkan karena dia tidak cepat kering, jadi masih basah. Tapi kalau ini kenapa nggak ada bekas gearnya? Dan ini karena diakibatkan pas begitu dia selesai print, dia langsung kering si ininya si art paper. Kalau art karton ada bahannya? Art karton ada. Ya, coba di art karton satu nanti di ini ya boleh sambil disiapkan. Ya, ini jelas abisin dulu abisin dulu. Sambil itu siapkan itu. Tadi mungkin kembali ke yang tadi, yang masalah warna apa namanya? Ada kalau yang kurang berkualitas atau yang tidak ini di art paper itu, dia biasanya di blok warna seperti ini. Nah, ada kayak semacam bercak gitu, semacam kayak air yang kena air gitu seperti itu. Jadi pecah-pecah. Tapi kalau untuk art paper, art pigment SJ ini bisa rekan-rekan lihat, ini meskipun di art paper, nah ini art paper, warnanya atau bloknya dia bulat gitu Pak ya. Jadi tidak ada bercak, kayak dye aja gitu, kayak dye di photo paper. Jadi tidak ada bercak sama sekali. Tidak ada bekas gear juga. Meskipun ini di printnya di printer yang lumayan jadul tuh, yang L385 ya. Nah, karena lambat itu. Sambil nunggu itu persiapan itu, saya di sini akan memberikan penjelasan. Art pigment ini nanti akan di launching pada awal tahun 2026. Namun kalau sekarang mau beli ada, cuman belum ada kemasan baru. Jadi kemasan barunya itu nanti 2026 baru dipasarkan ya. Nah, modelnya gaya menarik banget ya. Cuman ini masih ada sedikit revisi. Revisi ini nanti saya barcode-nya di bawah gimana, ini masih ada perbaikan. Ini masih dalam tahap penyempurnaan. Ya, cuman kurang lebih yang art pigment ini karena ini nantinya akan booming. Kenapa saya bilang katakan booming? Orang-orang pakai art paper, coba nanti didemokan ya, keluar dari tray, ya, digosok tuh luntur. Ya, di art paper itu digosok tuh ya, Mio ya, luntur kan. Nah, kalau ini nanti kalian lihat, langsung kering. Ya, kayak dye kita aja ya, langsung bisa langsung kering. Ini yang mungkin
kabar baik untuk para percetakan atau mungkin para konsumen yang biasa pakai art paper ini yang luar biasa. Dan tadi udah Pak Hari udah jelaskan nggak ada bekas gear, itu nggak ada sama sekali. Nanti kita demokan ulang ya, Pak Hari siapin ya. Nah ini model apa? Dia punya dusnya begitu elegan, ya, begitu keren, ya, luar biasa ini, ya. Ini desain daripada Sinajaya. Nah, untuk bisa yang sekarang ya mungkin kita tunggu habis dulu pigmen sama art paper yang ada. Ya kurang lebih ya antara 500 jutaan lagi lah stoknya itu. Ya kita kalau 500 juta itu sampai akhir bulan nih habis. Ya itu kita awal ini adalah tidak menjual lagi art paper, tidak menjual lagi pigmen karena sudah ada pigmen ini, jadi sudah lengkap ya. Jadi cuma ada satu merek. Kemasan biasa yang 1 liter sama yang 100 mili ya. Nah ini yang ini apa ini? Nah ini adalah untuk sublim, warnanya merah marun, biar ada beda nantinya, takut tertukar ya. Nah ini merah marun, ini juga desainnya seperti ini ya. Nah ini sublim ya nantinya. Nah sekarang yang mau beli sublim ya masih model packingan biasa ya, yang model biasa, belum ada yang baru tuh belum ada ya. Nah terus juga ini untuk apa? Nah ini adalah untuk daripada apa ini? Sublim sama ya. Oh yang itu, yang apa? Yang saya bilang tuh apa? Kemarin tuh itu nama itu DTF. Nah, nanti ada DTF lain lagi dusnya. Biar ini apa? Nanti kita pilih. Ini yang sublim, yang nanti kita dipelajarin lagi. Mungkin yang ini nanti kita pelajarin ya. Kalau yang art pigment adalah yang hitam, yang ini udah fix seperti ini. Nanti yang ini bisa aja nanti salah satu pakai ke DTF antara ini salah satunya. Ya pokoknya kemasannya seperti ini biar beda, biar nggak akan tertukar ya. Oke, ini udah mulai bisa keluar ini hasil print daripada art pigment. Nah ini coba ambil tisu apa? Ya udah siap. Di sini udah ada mesin L385 ya, yang tadi printer lumayan lama. Nah ini kita bisa gosok. Nah ini langsung kering. Di kertas apa Pak Ari? Yang ini di AP. Oh ya. Langsung kering ya, tidak ada sama sekali bekas yang menempel di sini. Jadi tidak menunggu lama, tidak harus menunggu sekian jam, harus kering dulu, enggak. Dan bisa kita lihat hasilnya. Nah, karakter daripada pigmen atau art pigment ini, dia warnanya itu kalau misalkan dilihat dari pinggir itu kayak semacam menonjol, kayak keluar gitu. 3D ya kayak ya, kayak 3D. Jadi ada semacam kayak kental gitu. Karena ini pigmennya memang banyak gitu karakter pigmennya. Dan yang lebih istimewa lagi, meskipun dia art pigment, di art paper cepat kering di kertasnya, dia tidak cepat clogging atau bahkan mungkin didiamkan sampai kurang lebih kemarin kami coba 10 hari di head ini. Headnya sama sekali tidak ada buntu satu titik pun, tidak ada bolong satu titik pun. Ya. Ini kabar gembira ya, kabar baik untuk para pemakai pigmen dan art paper. Ya. Ini luar biasa. Harga juga tidak terlalu jauh berbeda dengan apa ya namanya itu yang dengan pigmen yang pernah kita jual. Ya. Cuman hasil spektakuler. Ini itu pakai art karton. Art karton sekarang kita pakai art karton. Nah, coba pakai art karton. Coba di ukurannya udah ada, jangan A4, ini kecil. Garis ada kemarin. Wah, luar biasa ini hasilnya. Ada yang user defined.
Nah itu user define ya. Perlu pakai lampu nggak? Aman kecil pakai lampu. User define, landscape. Boleh settingnya dulu. Disesuaikan. Dapat. Ini ya orangnya ya. 40. Ih, kulitnya ya. Wah, keren. Tidak ada bekas gear. Matanya lihat ya. Oh, buah-buah. Lihat tuh satu-satunya nih. Kayak tomat, kacang. Serat-seratnya semua ya. Yang gini nggak ada rekayasa. Ini semua real. Karena saya sering bilang ya dalam mempromosikan barang. Nggak usah dibikin rekayasa. Nggak usah dibikin trik apapun. Karena apa? Konsumen lebih jeli dari kita. Nanti kalau dia beli, hasilnya malah kita main trik di sini, dia beli nggak sesuai, malah waduh nggak karu-karuan. Malu tuh, bukan main itu. Tapi kalau mungkin ada konsumen yang penasaran, ya silahkan kontak ke admin kami di sini, biar nanti bisa konsultasi masalah soal harga. Ya, ini menurut saya ini kabar paling kabar gembira bagi apa pengguna paper, dan itu di lapangan kalian bisa dari mulai sekarang kasih ini contoh ini, kalau ada apa percetakan apa kamu kasih satu Sampel-sampelnya ya, Pak, ya? sampel-sampelnya biar mereka untuk dipelajari nantinya. Ya. Nah, kemarin Titi ke PDAM ya. Nah, coba PDAM yang lain itu didatengin, ya bilangin itu PDAM yang di Cimahi itu sekali ambil semua 2 karton itu pada untuk pakai, ya. Nah, terus juga ya. Nah ini kita coba ngeprint Oh, di coba art ini. karton ya. Sama itu kering juga. Kalau ini kalau gosok tunggu sekitar 10 menit. ya. Ya. Kalau di Iya. art karton. Di art karton nggak bisa langsung digosok. Ini harap dimaklum ya, printernya L385. Kalau mau yang cepat itu tuh bisa kita lihat tuh di sana tuh. Ini Nah, ada L15160, ada WFC 5380 dan Ini juga namanya speed cepat, ya. 5890. Nah, ini karena kita hanya untuk percobaan saja di sini ya. Jadi untuk nanti rekan-rekan ini saya rasa ini bakal aman baik mau di di L15160 maupun di WFC untuk tinta art pigment ini. Insya Allah kalau untuk lihat seperti ini kan kita udah uji coba ke head, insya Allah bakalan aman. ya karena kenapa ya kita pakai yang kecil? Karena kan kita setiap ada produk baru itu kita uji coba pakai printer baru. Ya. Nah, jadi kalau nantinya printernya ya kalau pakai yang bekas, takutnya kan ada nggak kecampur di tinta sebelumnya dan sebagainya. Nah, kita kalau yang baru kan kita baru tahu kan dari ininya itu apa gitu, luntur nggak? Nggak. Lumayan kuat tuh. Ya, ini kita udah keluar, kita coba aja di art pigment. Biasanya eksperimen, ya? rata-rata di art paper atau di art pigment hasil pas begitu keluar luntur, kita coba yang SJ. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ini bukti ya. Jadi tidak cepat luntur. Meskipun tetap kalau digosoknya Kencang ya. kenceng ya. Atau Kalau kecuali yang itu ya, yang art paper itu ya. kalau yang dipoto paper dia nggak bakalan luntur. Kalau dipoto paper di ini dia nggak bakalan luntur. Tapi segini juga baru 1 menit belum kita Nah, gosok. lihatin jari saya set nempel. Ini di art karton ya. Tuh, jari Bunyi. saya ditempel aja nggak ada ini. Tidak ada bekas di sini. Pasti kalau pemain
paper atau ya pemain tinta art paper, mereka pasti tahu. Begitu keluar dari ini kena jari aja udah ada sidik jari. Ini hari itu ya tiap-tiapnya fotonya yang ini aja ya. Ini Mantan, ya. Mbak. Ada baru itu yang mantan baru lagi. Mantan baru. Ini kayak saya pengumuman ya. Ini mantan dari Pak Hari ya yang paling baru ini. Ya, jadi setiap ini kalau ada tes uji coba selalu disertakan. Selalu ada disertakan gitu kan. Nah, ini lagi anget-angetnya ya ini. Jadi dia masih terus saja. Nanti dia kalau udah bosan keluar lagi yang baru. Ganti lagi yang lain gitu. Katanya udah bosan dari gitu. Berbagai ini dari 5 benua Pak. Oh 5 benua. Oke. Percaya Mil ya? Percaya? Oke. Siap. Oke. Coba Ya. mati printin lagi. Bolak-balik. Nah ini lagi di print bolak-balik yang tadi ya. Membuktikan bahwa ini adalah art karton ya. Nah nanti takutnya disangkanya apa kertas biasa. Jadi kalau art karton itu tadi ya, dia bisa bolak-balik print langsung. Nah jadi mungkin Pak ya kalau nanti yang kita jual SJ Ink itu yang beredar di pasaran untuk sementara ini sebelum datang DTF 2 ini ya Pak ya. Yeah. Yang selain art paper yang kemarin sama pigmen. Iya. Ini sudah mulai beredar. Sublim sama sublim. Ini sama sublim. Jadi ada yang beredar new product nanti di CV Sinar Jaya yaitu tadi kalau sublim sudah ini ya kemarin kita sempat coba live juga, jadi transfer sublim. Nah ini hasil-hasil daripada sambil kita nunggu ini ya, kita lihatkan hasil-hasil sublim kita. Nah ini di tumbler, tapi tumblernya tumbler yang sudah di coating dan dia berbahan metal ya, tapi sudah di coating. Bisa rekan-rekan lihat hasilnya, sangat tajam. Ini kayak langsung di print. Padahal ini adalah transferan dari tinta sublim ditransfer lewat kertas inject paper. Nah, bisa juga ini dari dimediasikan ke muk. Nah, bisa rekan-rekan lihat nih. Nah, seperti ini ya. Di muk. Atau juga ke jersey yang putih. Nah, bisa rekan-rekan lihat di sini juga jersey yang putih. Nah, ini hasil dari printannya, kertas transfer papernya, dan ini ya hasil kertasnya ditransferkan ke kain seperti ini. Ya, lebih ginclong ya, lebih keluar warnanya. Ini kertasnya. Nah, ya ini hanya kainnya. Birunya dapat. Nah, bisa rekan. Nah, sekarang kita ini udah mau selesai. Nah ini ya yang tadi di bolak-balik. Oke mantap, ini terbukti bahwa ini adalah art paper, art karton, karena art paper yang berukuran di atas 20. Untuk para konsumen ya yang kebetulan melihat live ini bisa hubungi daripada admin kita ya, terus juga mungkin info-info yang lainnya bisa dijelaskan oleh staf kami atau admin yang ada di Sinar Jaya ya. Oke. Nah, biasa kita live tuh cuma duduk di kursi ini dan mungkin agak bosan juga ya lihat suasana seperti ini. Ya ini saya mau memperlihatkan lokasi baru. Nantinya kita daripada konsumen juga bisa paham kenapa sampai hari ini kita belum jual mesin yang besar-besar ya, yang size besar karena tempatnya belum memungkinkan. Ya ini sini aja masih bertumpuk-tumpuk ya barangnya ya, sehingga untuk display itu belum memenuhi syarat. Jadi kami sekarang saya mau unjukkan pada kita semua, yuk kita ke lokasi baru, yuk. Ya. Yuk kita semua ke sana, yuk.
Live masih jalan ya, Mil ya? Oke. Ini live masih jalan, nggak di-cut, Pak. Ya. Nah ini belakang semua. Nah ini mobil. Mobil ini, Mil, operasional Sinajaya, ya. Nah, ini dari tadi suruh dijajarin kok malahan pada duduk di sini gimana sih? Nah ini ininya ya. Udah gini aja. Ini suruh pindahin jajar di sini. Harusnya dari tadi pindahin. Dan lokasi yang baru tepat berada di belakang ini ya Pak ya? Yuk, kita tepat ke belakang. jadi Pak dempet-dempet apa sih Pak? Nya sini aja ya, kita masuk. Ini di samping gedung jalan Kangkung Kaler. Dik, ini musik matiin nih. Nah ini kita ada, yuk masuk. Ayo. Ya, yuk. Ya. Ada duduk lagi Pak? Masih? Masih Pak, masih duduk dulu. Udah Pak. Aman. Aman Pak. Nah, aman. Nah ini lokasi bakal nantinya untuk display di sini, ya. Awas itu ada masih ada palang nggak? Palang. Nah. Ini apa? Tali rafia. Ya. Ya, Mil, sini. Nah, ini nanti tembus ke sini. Ya. Nah, ini nanti tembus ke sini. Nah, ini udah ada pintunya. Ini tembus ke depan. Nah, ini tadi kantor kita yang Ya. pakai meeting nih gentengnya. Ya. Jadi satuin bras. Nah, ini lantai di atas ini juga Lantai 3. lantai 3 ini juga nanti sambung ke sana. Nah, karena ini izinnya 5 lantai. Jadi setiap lantainya itu seluas seperti ini. Nah, ini mau taruh mesin, mau taruh apa, jadi leluasa ya. Nah, itu juga kita naik ke atas lagi, yuk. Mil, ke atas.
Yuk kita ke atas. Kita ke atas. Aman ya. Punten. Ya, bisa. Nah, ini lantai 3 ya. Motornya sudah mau untuk disambung ke lantai 4, lantai 5. Nah, ini tinggal disambung ke lantai 4, lantai 5 ya. Nah, ini nantinya juga ini juga. Nah, ini nanti ada pintu ya, nanti disambung ke depan. Nah, jadi satu lantai kurang lebih 1.000. Kalau 5 lantai nanti 5.000 ya. Nah, itu apa? Pelangnya Sinar Jaya itu. Jadi ini baru Itu jalan pelajar pejuang ya. Jalan pelajar pejuang. Nah, jadi ini satu lantainya segede gini. Kamu mau taruh berapa mesin di sini? Belum lagi nanti disambung ke sana ya. Ya. Jadi inilah bakal nanti kita bisa untuk mengapa ya nama itu, mendisplaykan banyak-banyak mesin yang macam-macam mesin, Termasuk digital print ya Pak? ya. Nanti juga kalau toh kita jual digital printing juga nanti seperti biasa ya. Kita kalau jual barang apa juga harus yang terbaik. Ya nantinya kita riset dulu mana aja yang paling baik, itulah yang kita jual. Jadi kalau nanti, nah balik lagi, nanti kalau yang mau cari yang murah, ya kalau ada digital printing, ada apa DTF ya, Jangan atau apa UV, saya bilang dulu nggak ada yang murah di Sinar Jaya. Kenapa? Saya nggak mau jual barang rongsok. Saya nggak mau jual barang asal laku, tapi saya harus jual barang yang berkualitas. Nah, jadi nama barang berkualitas otomatis kan nggak akan harganya bisa lebih murah. Ya. Ya seperti kamu mau cari sabun yang murah, ya sabun colek. Ya jangan mikir sabun Rinsol harganya mau sama dengan sabun colek, itu nggak pernah ada hukumnya. Ya, jadi untuk orang-orang yang kerjanya cari murah, ya Tanpa memikirkan resiko. memikirkan resiko. Di Sinar Jaya nggak ada yang murah ya. Saya ingatkan dulu, kalau kalian mau cari barang murah di luar, tapi kalau mau cari yang kualitas di Sinar Jaya itu ya. Nah ini kurang lebihnya satu ruangan segede gini. Nah kalau di bawah kan ada bangunan, jadi kurang ini. Nah ini bayangin aja, ini ada 5 lantai, nanti kita tinggal disambung. Yang ini nantinya sambung ke sini, ini pas 3 lantai. Nah dari sana nanti tonjolan lagi ke atas, disambung lagi lantai ke-4, lantai ke-5 ya. Jadi tergantung seberapa banyak mesin yang bisa di-display sini. Ini bukan hanya di sini, jadi sampai ke depan Jalan pelajar pejuang. Jadi satu lantai itu 1.000 meter sampai depan. Mau taruh mesin berapa banyak? Mau taruh mesin berapa? 5 lantai, mau taruh mesin berapa banyak? Ribuan mesin di sini. Kalau mau nantinya, kalau memang lokasi areanya bisa dimanfaatkan dengan ini, maka saya mengajak juga, mungkin ada pabrikan yang lain punya kualitas yang bagus, mungkin juga ada negara mana yang barangnya bisa dipamerkan di sini, ya kami buka kesempatan untuk
apa nama itu bergabung dengan Sinajaya, ya. Karena market kami Aceh sampai Papua, ya, bukan di Bandung, bukan hanya di sekitar Bandung, tapi ya sampai ke dari seluruh Indonesia. Ya. Aceh, Papua, ya mungkin sampai Papua. Bisa di-shoot nih, lokasinya cukup besar sampai ke depan, ya, kurang lebih 1.000 meter per lantai. Ya, jadi kalau 5 lantai berarti 5.000 meter. Kita nanti lihatkan di bawah izin bangunannya, ya, di luar tembok, ya. Sekalian kita gambaran ini udah paham, kita kembali lagi kembali ke kantor. Yuk. Silau. Ya, dari panas langsung ke gelap. Iya. Itu jadi ke sini ya. ya, kede iya Pak. Oke. Kede Pak. Jadi rada pendek Pak. Ya. Terus Pak. Terus turun Pak. Terus turun. Oke. Awas Pak. Masih kena ya Pak. Ya. Aman? Aman. Aman Pak. Dari Silau. Was. Ya. Nah, kita setiap lantainya tinggi, ya, kurang lebih 5 meter supaya sirkulasi udaranya itu jadi lebih baik. Nah, ini nanti tembok depannya ada dibuka, ya, supaya ada cahaya masuk, ya, ventilasi, ya. Nah, kita lihat nanti bangunan ini ada 5 lantai. Sudah. Was. Batu. Lihatin ininya. Wah, di-shoot dari sini nih, mantap tuh. Mio, coba dilihatin nih. Ini dia punya, ya, izin bangunannya. Izin bangunannya. 5 lantai ini kasih zoom, disirketin. Nah, 13 Juni 2024 tanggal pembangunan 5 lantai, ya. Jalan Kangkung Kaler, nomor 33 RT 007. ya, jadi ini dari ujung sini, ya, dari batas ini, ya, sampai ke depan. Oke, yuk kita maju. Ini mudah-mudahan nanti November sudah bisa selesai. Kemarin sudah bicarakan masalah soal cat, lantai, apa namanya itu, apa itu namanya itu, yang di depan tuh, Uning. Oh, ini apa namanya, sampai lupa. ACP, ya, ACP. Apa di sini. Jadi sebagian nanti dari kegiatan depan pindah ke belakang. Jadi yang dia di depan bisa ya.
Yuk. Jadi nanti kontainer nanti kalau live nanti Ya. di sini ya. Ya. Jadi ini Di nanti pinggir nanti tembok ini live. dibongkar, temboknya dibongkar, kontainer langsung masuk ke belakang. Ya. Cukup panjang ya, dari ujung sana sampai ke sini. Nah, ini tampak muka Sinar Jaya. Nanti kalau belakang udah selesai, nanti kita tingginya sama dengan di belakang. Jadi kalau yang beli SJ Ink merasa ragu, Ya. disangkanya kita nih perusahaan rumahan gitu ya. Enggak, kita ini perusahaan yang punya legalitas yang seperti saya lihatkan tadi. Yuk kita bisa di depan di kantor. Enggak, udara suaranya bising. Kalau ini Pak. Mas, How do you say? tolong dilayani dulu. Oke, tadi sudah saya lihatkan lokasi baru Sinar Jaya. Insya Allah nanti November ya sudah selesai. Ya nanti kalau udah selesai baru nanti kita ada selamatan ya, dan biar konsumen juga tahu. Ya, kenapa selama ini kalau ada yang lain ya sudah ada memamerkan mesin-mesin besar gitu kan, ya bukan Sinar Jaya nggak siap atau Sinar Jaya nggak ada, ya tempatnya belum ada, ya jadi harus punya tempat yang representatif dulu, baru kita bisa punya display yang menarik gitu. Jadi saya sering bilang Sinar Jaya mau apapun tidak asal gitu, wah asal gitu, sewa tempat di mana itu asal pameran, kita nggak seperti itu. Saya inginkan tempatnya itu yang milik sendiri gitu ya, bukan sewa-sewa seperti itu. Keduanya juga biar pembeli juga tahu tempatnya yang pasti di mana. Untuk sekali lagi, untuk yang melihat SJ Ink, yang melihat daripada toner, tinta cair, yang dari Sinar Jaya, nah, saya harapkan setelah lihat daripada kondisi SJ yang sebenarnya, ya bisa punya satu bayangan. Kita bukan perusahaan abal-abal. Kita bukan perusahaan asal jual gitu. Dan kita perusahaan yang betul-betul menjual barang-barang yang kualitas.
tadi saya di atas ngomong, nanti kita ada digital printing, ada TDF, ada UV, apa? DTF ya, DTF, ada UV, ada apa? Saya bukan asal jual, tapi spare part harus terjamin. Sekarang kamu beli mesin murah di luaran, spare partnya nggak ada, mesin tadi mau kemana servisnya? Ya, makanya ada orang bisa lihat di Alibaba, bisa lihat di mana, di Shopee, di mana segala macam. Ya, pertanggungjawaban spare partnya bagaimana gitu. Itu kan yang harus dipikirkan, bukan murahnya. Mesin printer kamu murah. Partnya mau cari di mana? Ya, itulah yang mungkin pertanggungjawabannya tenaga servisnya seperti apa, mampu nggak? Ya, kenapa kita tidak semua printer kita terima? Ya, kita spesialis ke 15160 sama 5853 ya. Nah, jadi yang kecil-kecil kita nggak terima. Kenapa? Kalau itu mau terima, di sini bisa ratusan mesin printer yang hitam-hitam tadi itu numpuk di sini. Kita waktu nggak ada. Ya, jadi kita hanya nerima yang besar-besar. Sedangkan yang lain-lain justru yang kecil yang banyak, yang gede nggak ada. Nah, bagaimana mereka mau jadi spesialis atau mau jadi ahli? Ya, sedangkan mereka aja sendiri kurang begitu paham. 1 bulan belum tentu terima 1. Kalau kita kan 1 hari kadang-kadang 5-10 kita servis. Jadi mesinnya juga itu juga. Jadi kan udah terasuh dengan baik dan sudah bisa mengenal karakter mesin ini itu apa. Nah, sekali lagi kamu jual spare partnya mana? Ya, nanti berapa hari lagi, mungkin bulan depan saya memperlihatkan spare part Epson yang mungkin bisa bikin orang tercengang. Ya, karena orang-orang jual mesin printer itunya apa? Spare part by order. Nah, by order spare partnya. Itu nunggunya kapan gitu. Nah, saya mau lihat kan besok mau motor, mau tank, mau apa motor apa lah, segala macam. Ya, mau head, mau apa, mau apa itu timing belt, terus itu nama itu roll apa itu upper roll apa? Ya, pick up roller segala macam kita semua ada. Kita akan showkan pada semua. Ya, karena kalau ngandalin di dalam negeri di sini spare part kamu bisa pingsan nunggunya. Ya, sekali lagi pingsan, ya, aliasnya semaput, ya, nunggu lagi, udah pingsan nunggu lagi 2 bulan lagi, berarti mati, keburu mati, ya kan? Nah, kami Sinar Jaya memberikan komitmen sama orang spare part, ya udah dapat kabar, ya tinggal di list, nanti kita kirim, kita terima. Ya, alhamdulillah saya dibantu dari 8 negara yang memberikan support daripada spare part Epson ya. Jadi ada juga yang sentimen sama Sinar Jaya, ya memutuskan segala spare part dan macam-macam lah ya. Ya, kita alhamdulillah teman-teman saya pada support, pada bantu. Ya, ini nanti bulan depan setelah tiba di Indonesia saya showkan lagi sama orang ya bahwa kita Sinar Jaya spare part bukan omong kosong. Orang bilang apa? Omon-omon, bukan. Betul-betul kita ada ya. Nah, terus juga art paper tadi, art pigment tadi ya, itu adalah solusi yang paling ini ya, paling sempurna untuk saat ini untuk para konsumen yang menggunakan art paper ya. Jadi nanti tolong di sini bikinkan beberapa contoh art paper untuk yang menggunakan art pigment sama art karton segala macam, lihatkan sama orang ya. Nah,
tadi udah dicoba kan, ya ternyata juga tidak luntur juga. Ya sedangkan yang lain keluar dari tray, gosok, itu pasti luntur. Dan tidak ada gear tadi itu nggak ada. Ya bekas gear, sangat sempurna. Hasil juga bikin saya ini agak sedikit bangga lah. Sinajaya bisa menjual barang-barang yang berkualitas, barang-barang yang bagus ya. Ya ini mudah-mudahan ya bisa menambah omset kalian di percetakan ya, di ini percetakan ya. sama Sekarang pemakai fotokopi, fotokopi juga udah ada juga, mulai ya. banyak Pak, udah mulai ya. daerah Ya, kampus sudah mulai pakai. Ini kabar baik ya. Ya. Tapi kalau mau barangnya pun ada sekarang, cuman masih kemasannya lama ya, masih kemasan lama. Ya, jadi kalau ingin kemasan-kemasan yang seperti ini ya tunggu nanti awal tahun, karena kan ngomong desain tuh kan harus dipelajarin dulu. Pabrik juga volume berapa banyak, nggak ujuk-ujuk kamu bikin 5 biji pengen yang gini, yang nggak ada lah ya kan. Ya bikin sekarton 2 karton pengen pengen namanya kemasan baru tuh nggak ada. Seperti mesin potong pengen CV Sinar Jaya di display brandnya di layarnya itu tampil itu ya, kalau nggak ada kontrak jangka panjang ya nggak ada yang mau. Terus juga dus kamu imported by Sinar Jaya. Nah, sekarang cobalah tanya ke semua pabrik dus, bisa nggak bikin dus cuma 10 biji gitu ya, bikin dus 100 biji, hampir nggak pernah ada. Rata-rata pabrik dus itu minimal order tuh 1.000 sampai 3.000 piece gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya 10 biji bisa bikin dus, 20 biji itu nggak pernah ada ya. Ini untuk mengedukasikan kepada orang yang menggampangkan, yang seolah-olah tinta Sinajaya itu tinta abal-abal. Kamu lihat legalitasnya, itu ditandatanganin sama, diketahui oleh bukan hanya wali kota Beijing aja, ya kan? Ya, ini kalau kita tuh masih ada juga daripada tembusan diketahui oleh duta besar Indonesia. Tuh legalitas ini seperti apa kamu? Nah, volume kamu cuma 10 karton, 20 karton, duta besar mana yang mau nekenin kamu punya dokumen, ya kan? Cobalah, kan kamu pernah sekolah, ya belajar untuk cerdas, belajar untuk berpikir jauh. Nah, kalau kualitasnya jelek, ngapain saya protek? Nggak usah diprotek tuh, nggak ada yang beli kok. Ya, taruhlah saya sekarang barangnya ini dikeluarin bagus kemasannya, kualitasnya jelek, siapa yang mau beli? Nggak akan ada yang beli, ya. Nah itu pahamkan seperti itu. Makanya kenapa diprotek? Karena barangnya bagus, takut dipalsu orang. Karena di Indonesia atau di belahan manapun itu orang negatif itu selalu ada, yang selalu mendompeng daripada orang lain, mau ambil enaknya aja, tapi nggak pernah mau susahnya. Nah sekali lagi, Anda semua kalau mau cari, konsumen khususnya mau cari barang-barang murah, di Sinar Jaya tuh nggak pernah ada. Saya ingatkan dulu ya, kalau ada orang Sinar Jaya mahal, betul mahal, gituan aja. Udah gitu kamu nggak usah kasih penjelasan, pergi. Kenapa? Orang seperti itu dikasih penjelasan sampai kepalanya butak aja, dia nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Seperti sekarang contoh, orang yang tahu sabun Etek itu yang Jepang, sabun deterjen Etek, ya. Terus ngomong sama orang yang biasa sabun colek gitu, yang maunya yang murah. Kamu kasih penjelasan sampai kamu berbuih-buih, air liur kamu udah ambil 1 gelas, ya, nggak akan masuk. Iya, betul, mahal, tinggalin aja. Capek ngomong sama orang kayak gitu modelnya. Buang-buang energi, buang-buang waktu. Toh juga apa? Orang-orang yang seperti itu
paling beli juga sekilo. Tapi komennya lebih daripada komentator level internasional. Ya, mendingan nggak usah dilayanin, mendingan kamu waktunya untuk mencari konsumen yang paham, yang memahami, yang mengerti gitu loh. Ya, nah, terus kamu ngomong sama orang-orang yang seperti itu, udah nggak berpendidikan, ngoceh kamu ke sana juga nggak akan masuk, timbulnya transaksi juga nggak ada, buang-buang waktu kamu. Mendingan cari toko-toko yang paham, yang mengerti. Karena konsumen kita yang cerdas jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang rese-rese seperti itu, tinggalin aja. Ya, oke. Mungkin saya mau ada meeting tapi nggak live. Saya live ini sampaikan di sini. Terima kasih atas atensinya. Semoga ini sekali lagi untuk art pigment ini dilihatkan, semua buat contoh, berikan cuma-cuma ke percetakan atau ya siapalah pemakai ini. Ini barangnya ada sekarang, cuman nggak banyak. Cuman kalau mau pengen kemasan baru itu harus nunggu daripada awal tahun. Ya karena ini kan desainnya harus dibuat dulu. Kita juga harus revisi lagi. Seperti ini, ini ada ini apa? Di sini kan kurang menarik. Jadi kayak yang ini nanti kita pindahkan di mana gitu, di pojok mana sebelahnya. Nah misalnya ini SCing, nah sebelahnya di sini apa gimana? Coba cari tempat yang lebih efisien sehingga nggak nengah-nengah kayak gini. Ya kelihatan kan dari jauh nggak baik, kayak kekurangan tinta ini, yang kelewatan, tinta yang kelewatan. Jadi ini setiap bikin ini nggak ujuk-ujuk ini, kita pelajarin dulu. Nah ini mungkin sampai pelajarin sampai 1 bulan dianggap tidak ada lagi celah yang terlalu signifikan, baru kita turun ke pabrik untuk diproduksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.